Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 3, kelas BP2. Saya Farel Ziatul Fikar dengan NIM akhir 327. Saya Faria Sabina dengan NIM akhir 1202. Saya Muhammad Real Polisi dengan NIM akhir 1158. Saya Mutia Sanggreni dengan NIM akhir 1351. Saya Deris Aulia Putri dengan NIM akhir 1316. Tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Dah. Budidaya itu saya bermulai dari 2010 di ikan lele dan di ikan hias. Nah, saya budidaya nila sistem bioflok ini baru kurang lebih 1 tahun. Jadi dari ukuran kolam itu diameter 3 dengan ketinggian kolam itu 105 cm. Nah, nanti jadi ketinggian airnya itu bisa di 90 cm. Nah, bahan-bahan jika ingin membuat kolam terpal itu, kolam bundar diameter 3 itu kita harus ada pola ininya, terpalnya yang berdiameter 3 dengan tinggi 120 cm. Jadi di tempat kita di Minabe Agribisnis itu kita ada 3 tahap untuk budidaya di ikan nila sistem bioflok. Jadi ada pendederan 1, pendederan 2, pendederan 3, dan pendederan dan konsumsi yang keempat. Jadi pendederan 1 itu kita masuk larva sampai umur kurang lebih 40 hari kita sortir. Setelah 40 hari kita masuk ke pendederan 2. Sudah sortir 40 hari kita masuk pendederan 2. Pendederan 2 itu kurang lebih waktunya 1 bulan. Nah, 1 bulan itu nanti masuk ke pendederan 3. Pendederan 3 baru kita ke pendederan 3 1 bulan lagi baru ke konsumsi. Yang masuk ke konsumsi. Konsumsi itu kita biasa di sini sekitar di 3 sampai 4 bulan. Sampai panen 4 bulan. Jadi kalau di total di sini dari larva sampai konsumsi itu ukuran 4-5-6 ekor itu sekitar di 6 sampai 7 bulan untuk produksinya. Nah, untuk di pendederan 1 itu ukurannya dari larva sampai ukuran kuaci atau ukuran 2-3 cm. Nah, pendederan 2 nanti 4 sampai 6 cm. Pendederan 3 biasanya kita 7 sampai 10 cm. Nah, dari 10 cm itu pendederan 3 baru kita masuk pendederan 4. Masuk ke konsumsi. Kalau dari ukuran 2 jari itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Itu sudah bisa panen ikan ukuran 4 sampai 6 ekor per kilo. Karena saya tinggal di Bogor, budidaya di Bogor, tantangannya hanya hujan sebenarnya. Hujan. Jadi kalau hujan itu kita tidak kasih makan gitu. Jadi kalau kita kasih makan ikan bisa lebih stres gitu. Dan yang kedua itu tantangannya bagaimana kita bisa budidaya dengan lahan terbatas tapi menghasilkan yang maksimal gitu. Kalau antisipasi jika hujan, kalau untuk setelah sortir kita biasanya memakai garam krosok agar si bakteri ikannya mati, bakteri atau virusnya mati di dalam kolam. Nah, itu untuk mencegah supaya masuk ke tubuh ikan. Nah, kalau untuk di pembesaran ini atau di pembenihan, kalau curah hujan tinggi atau sore tinggi, sore lagi hujan, kita biasanya tidak memberikan pakan karena kalau kita memberikan pakan, stres ikan bisa 2 kali lipat. Sudah kena air hujan, ditambah kita kasih makan. Gitu. Jadi emang kunci utama sukses untuk budidaya nila pembesaran sistem bioflok itu dari benih. Nah, kita mencari benih itu yang seperti apa? Benih itu yang harus kita cari, kita harus tahu cara pembenihannya itu bagaimana, cara budidaya benihnya bagaimana. Ya, lebih bagus itu kita mencari yang sudah berada di kolam terpal. Karena kita nanti budidayanya di kolam terpal, jadi
agar adaptasi benih yang masuk ke kolam terpal kita sudah lebih nyaman